Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan video pembelajaran kelas 5, tema 3, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga bersama kami Klub Matematika. Langsung saja kita belajar bersama-sama ya di sini di Klub Matematika. Ada bacaan ya, ada dialog. Siti berbicara, bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Udin menjawab, tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Ya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Udin jawab, masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian Siti, makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Sementara Lani, dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Lanjut, Udin menjawab, usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui proses tersebut masuk ke dalam anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Itu adalah dialog atau percakapan di antara teman-teman dalam satu kelas ya. Sekarang ayo kita membaca. Bacalah teks tentang makanan pokok berikut. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu yang lain. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Ayo sekarang kita berdiskusi. Ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Bersama dengan teman sekelompokmu, ayo kita diskusikan interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Bisa berupa lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Ayo kita isi tabel berikut. Ini adalah tabel interaksi yang dilakukan, interaksi lingkungan hidup, dan interaksi sosial. Silakan ditulis masing-masing interaksinya, kemudian hasilnya silakan diserahkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian sekarang, berdasarkan penelitian pada tahun 2010, ternyata
konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahunnya. Artinya di sini ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu perlu adanya perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lainnya. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan oleh pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Ya, dalam 1 minggu 1 harinya tidak makan nasi. Tapi ada penggantinya. Sebagai pengganti, selama sehari itu kita warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat yang lain. Contohnya bisa makan jagung, ubi, singkong, talas, bisa juga kentang dan sagu. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kandungan singkong dalam 100 gramnya. Singkong dalam 100 gramnya terdapat air 62,5 gram, ada besi 0,7 mg, kalsium, mengandung fosfor juga, mengandung kalori, mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Jadi, berdasarkan iklan ini, ada tulisan penting kata kuncinya yaitu makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Ini merupakan salah satu iklan yang menarik ya mengenai ajakan untuk kita mengkonsumsi singkong sebagai pengganti nasi. Kita lihat di situ ada kata kunci, makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Kemudian dijelaskan lagi dengan kata-kata yang begitu menarik kita. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Jadi diakhiri dengan kata yang sama, suku kata yang sama. Sehat, rakyat, pejabat. Jadi seakan-akan iklan ini memang benar-benar mengajak kita untuk benar-benar tertarik. Bisa-bisa karena iklan ini kita bisa senang untuk mengkonsumsi singkong. Sekarang ayo kita identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Kalimat iklan. Kalimat iklan di sini merupakan mengandung kalimat yang deskriptif. Artinya bisa bersifat persuasif atau membujuk, mengajak. Kemudian iklan juga menarik perhatian konsumen, ya, menarik perhatian pembaca. Memiliki tujuan yang jelas terhadap pesan, produk, dan jasa yang diiklankan. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Observasi gambarnya, di sini gambar digunakan untuk menambah maksud dari iklan dan membuat iklan lebih menarik. Jadi, kalau kita identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan singkong tadi, kalimat iklannya adalah di kalimat yang awal tadi. Ayo kita konsumsi singkong tadi. Kemudian kata kuncinya ada makanan yang sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Itu merupakan kata kuncinya. Observasi gambarnya yaitu di situ dijelaskan mengenai ada gambar singkong, kemudian berisi kandungan-kandungannya. Itu merupakan hal-hal yang unsur-unsur iklan, dari mulai kalimat iklannya, kata kuncinya, kemudian observasi gambarnya. Oke, demikian video sederhana dari kami ya, Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.